Greetings to our teacher. Good morning, Mr. James. God bless you. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Kata Tuhannya kita semua baik. Di hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan proses belajar, melanjut pembelajaran yang sudah berlalu. Kita mulai proses belajar. Siapa yang lebih dulu tiba di sekolah? Christian. Oke, Christian boleh pimpin dengan doa. Baik, terima kasih Christian. Sebelum kita lanjut pembelajaran, petugas tiket boleh pimpin lagu nasional. Siapa petugas tiket? Saya Pak. Oke, silahkan. Kita menyanyi lagu nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bela bersama. Terima kasih Esther. Baik, anak-anak siapa yang hari ini tidak hadir? Junita. Kelas ngapain Junita? Saya sakit Pak. Sakit ya. Sebentar ya, saya isi presensi kita. Junita. Oke, masih ingat pembelajaran kita? Bapak izin buka masker ya. Masih. Nah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai anak-anak kompetensi apa yang akan kita capai di hari ini. Nah, sekarang kita buka halaman kronologi sejarah putra 3 dan 4. Kurang menganalisis struktur dan kebangsaan teks eksposisi. materi 4. Materi 4 menginstruksikan teks eksposisi yang memiliki definisi, masalah, argumen, pengetahuan, dan identifikasi struktur dan kebangsaan. Oke, terima kasih ya Putra. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengonstruksikan apa? Definisi dari sebuah persoalan yang terjadi. Nah, kalau kemarin kita sudah di 3 mengenai menganalisis strukturnya, sekarang kita ke praktiknya. Kemarin pengetahuan, sekarang kita ke keterampilan, yaitu 4.3 sesuai dengan kompetensi dasar di masa pandemi. Ya, nah kamu hari ini bisa ngapain? Menyusun, mengonstruksikan teks eksposisi. Nah, jadi nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah persoalan di depan. Anak-anak bisa menyusun teks eksposisi dari persoalan itu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Yang siap untuk menulis teks eksposisi, lambaikan tangannya dong. Saya. Ngantuk? Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, teks eksposisi yang dimaksud kemarin kita udah belajar banyak ya anak-anak. Mulai dari apa aja coba? Yang pertama ada apa yang kita bahas minggu lalu? Unsur-unsur yang ada di dalamnya. Coba siapa yang bisa bantu unsur-unsur apa aja itu kemarin? Ada masalah. Oke, Esther, ada masalah. Dilanjutkan siapa? Ya, dia. Ada argumen, betul nggak? Yang berikutnya ada apa? Ada saran, ya betul. Kemudian ada apa lagi? Data dan fakta. Ya, bentuk sebuah argumen itu harus didasari oleh data dan fakta. Supaya apa kemarin? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, soalnya supaya apa yang kita sampaikan tentang persoalan itu orang lain bisa terima, gitu. Pandangan kita bisa diterima oleh orang lain. Nah, selain itu apalagi yang sudah kita bahas minggu lalu? Apa aja itu? Yang pertama, definisi. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, oke, kayaknya sudah cukup familiar ya. Nah, yang berikutnya selain dari unsur, kemudian struktur, kemudian ada apa lagi? Kaidah kebahasaan. Coba ini cowok-cowok dulu. Cowok-cowok, tolong sebutkan kaidah kebahasaan yang pertama. Konjungsi temporal. Anak putri benar? Yang kedua, konjungsi konsentrasi Pak Esther. Konjungsi yang menerangkan sebab akibat. Setuju? Setuju. Konjungsi yang menerangkan hubungan sebab akibat, sehingga mungkin ada akibat yang ditimbulkan dan ada penyebab kenapa masalah itu bisa terjadi. Oke, berikutnya ada apa anak putri?
Kata kerja mental. Kata kerja mental itu kemarin kata kerja yang bagaimana? Iya. Oke. Apa? Katanya tidak terlihat prosesnya atau lebih ke bentuk abstrak. Benar ya? Yang keempat apa, anak putri? Bagaimana? Ada kata rujukan. Nah, jika misalnya kita mengambil pandangan selanjutnya ada apa? Yang keenam, kata persuasi. Biasanya ditemukan di bagian mana kemarin? Di sana. Nah, maka secara umum kalian sudah bisa dengan konsep dasar ini harusnya bisa memahami teks eksposisi secara utuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kira-kira kenapa kita menulis teks eksposisi? Kenapa kita harus memberi argumen atau melihat masalah yang di sekeliling kita kemudian kita tanggapi? Kira-kira siapa yang bisa? Kenapa ya kita harus menulis teks eksposisi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak ada. Kenapa kita harus menulisnya? Theo kan itu tuan. Kalau sudah itu akan menjadi posisi selalu sarana untuk mengungkapkan pendapat dan meyakinkan orang lain tentang suatu masalah yang sedang beredar dan supaya setiap orang selalu menemukan atau mendengar lebih paham. Oke, katanya supaya kita bisa mengomentari suatu persoalan dan persoalan itu bisa dipahami oleh orang lain dan katanya ada kita memberikan solusi. Kira-kira benar? Nah, ya kenapa kita harus memberikan pertanggapan atau argumen terhadap suatu persoalan? Karena persoalan itu harus dipecahkan. Semuanya setuju? Semua masalah yang ada itu harus dipecahkan. Semua setuju? Siapa di sini yang suka hidup dengan masalah? Ada? Ada? Maaf ya, kalau guru sedikit keringat dari mata lihat ya, keringatnya. Oke, tidak ada toh. Nah, tetapi bisa nggak kita menghindar dari masalah? Tidak bisa. Maka kita harus ngapain? Mengatasinya. Nah, masalah-masalah yang muncul itu entah di masyarakat, entah masalah pribadi harus diselesaikan. Dan kita memberikan pandangan terhadap masalah itu. Nah, itulah kenapa kita belajar tes eksposisi hari ini. Kalau kamu perhatikan buku kita dan juga yang ada di slide yang telah Pak Guru bagikan di Google Classroom. Coba dicek Google Classroom-nya semuanya. Nah, di sana sudah ada beberapa gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk menulis teks eksposisi. Ya, coba. Oke, ada contohnya juga kemarin kita sudah bahas ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini tahu nggak ini apa? Coba perhatikan apa? Tawuran. Kira-kira ini usia remaja, orang tua atau udah manula? Ya. Nah, ada lagi gambar ini. Ada polisi dan ada satu orang demonstran. Ini sedang terjadi, kalau bahasa kita baku, ya. Di sini sedang ada tindakan yang anarkis, sedikit anarkis. Setuju ya? Nah, ini tidak jauh dari gambar yang pertama, cuman bedanya yang dipukuli adalah polisi, gitu ya, atau pengaman, gitu ya. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Jangan dicontoh, tidak boleh, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat ini. Kayaknya dekat dengan kita ya. Kira-kira ini di mana? Di mana? Di Papua ya. Di daerah kita ada demonstrasi juga, ada polisi dan ada para demonstran. Nah, yang ini lihat ini, orang ini pakai seragam SMA lagi. Ada di sini yang sudah demo? Tidak boleh. Kalau demo harus namanya musyawarah menyampaikan pendapat harus tertib. Nah, yang ini coba lihat. Ini apa kabarnya? Mahasiswa lagi demonstrasi tetapi kondusif karena mereka bersama dengan polisinya. Sejuk nggak kelihatannya? Enak ya melihatnya. Yang ini lihat polisinya duduk lesehan di jalan dengan demonstrannya. Mereka menyampaikan negosiasi, mereka menyampaikan pendapat mereka. Kira-kira kalau kalian lihat ini enak nggak? Enak kok. Tidak ada baku pukul istilah di sini, tidak ada saling serang, tidak ada saling yang memojokkan, tapi di sini mereka menyatakan ide mereka. Nah, apa hubungannya dengan teks eksposisi Pak Dodo? Nah, hari ini
Siapa yang tidak bisa akses LKPD, angkat tangan. Pak Guru sudah siapkan handout-nya. Coba di-download LKPD yang ada di sana. Bisa? Sekarang silakan di-download. Lihat ada gambar di sana. Ada nggak gambar di LKPD-nya? Ada. Nah, gambarnya yang ini ya. Nah, tetapi kita mengacu pada gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya itu tentang demonstrasi yang juga tidak jauh beda dengan di slide yang sudah kita bagikan. Sekarang sudah buka LKPD-nya? Oke. Coba dibuka petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah? Bisa? Oke, ya. Nah, di sana ada berapa gambar? Coba perhatikan. Ada berapa? 5 atau 6? 6. Kamu kasih. Teks eksposisi dalam kurung LKPD. Dalam pembelajaran hari ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana melihat sebuah persoalan dan menanggapinya. Kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kamu dapat? Ya, Stefani. Beberapa informasi yang dalam tentang demonstrasi dan juga setelah ada dari dan Dampak positif. Oke, Teofani menyampaikan ada dampak positif dan negatif dari tawuran. Selanjutnya siapa? Oh, dari cowok ada Putra. Iya. Stefano, kuat ya nak? Jadi dalam pembelajaran hari ini yang saya dapat itu lebih bisa lebih mendalam dalam menulis teks eksposisi. Oke, katanya dia lebih memahami dan mendalami bagaimana menulis teks eksposisi. Nah, kita belajar hari ini kita sama-sama belajar mengkritisi, kita sama-sama belajar berargumen tentang persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Salah satunya tawuran atau demonstrasi. Nah, proses belajar yang hari ini kita pelajari, kamu sudah bisa belajar menyampaikan argumenmu, kamu bisa menyampaikan pendapat tentang persoalan itu, dan kamu bisa menuliskan kira-kira saran atau kira-kira apa yang kamu harapkan dari persoalan itu. Nah, pertemuan depan kita akan bahas lebih lanjut, kita akan mengomentari setiap tulisan kamu. Jadi apa yang kamu tulis akan dikomentari oleh teman yang lain. Nah, itu pertemuan ke depan kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh sini? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ketua kelas nanti boleh kumpulkan handphone di dengan sekretaris dan juga laptopnya ya. Baik, sampai sini pembelajaran kita. Tolong ingatkan sama Yunita untuk menghubungi Pak Guru setelah dia masuk supaya Pak Guru bisa mengarahkan juga mengerjakan LKPD yang sama dengan kamu. Oke, cukup sampai di sini anak-anak. Terima kasih banyak. Ketua kelas boleh get ready supaya kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kamu bisa belajar. ya tadi